Halo guys, kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu CSR kepada pemegang saham, dan kami mengambil studi kasus pada perusahaan Aqua. Nah, sebelum kita memasuki materi presentasi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Hai guys, perkenalkan nama saya Indah semua, NIM 170430008. Perkenalkan, nama saya Dami Analisa Tambunan, induk mahasiswa 170430027. Kan nama saya Solidea Gadis Asa, NIM 170431166. Kenalkan, saya Puan Maharani Tambanon, NIM 170430015. Saya Dewi Nurul Mangkun, 170431115. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau sering disingkat dengan CSR adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial adalah komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan masyarakat. Contoh kasus dari program Corporate Social Responsibility, kami mengambil contoh dari kasus perusahaan Aqua. Perseroan telah berdiri selama hampir 36 tahun dan selama itu pula perseroan sangat bergantung pada sumber daya air sebagai bahan baku utamanya. Perseroan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sumber air yang tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang tinggal dalam radius tertentu di sekitarnya yang merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri. Program-program CSR Aqua berada dalam suatu payung besar yang dinamakan Aqua Lestari. Di dalam Aqua Lestari ini terdapat 4 program utama, yaitu konservasi dan pendidikan lingkungan, pertanian organik dan manajemen sumber daya air berkelanjutan, pemantauan dan pengurangan emisi karbon, serta akses air bersih dan penyehatan lingkungan yang biasa disebut sebagai WOS. Saham juga bertanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga dalam operasionalnya perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil juga untuk kepentingan pemegang saham. Pemegang saham merupakan hak yang dipercayakan uangnya untuk dijadikan modal perusahaan tersebut supaya dapat terus beroperasi. Pemegang saham mendapat keuntungan dari pembagian dividen yang biasanya setiap tahun pada saat laporan keuangan perusahaan. Berikut ini adalah bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan Aqua kepada para pemegang saham. Yang pertama, memberikan laporan keuangan yang transparan. Yang kedua, tidak menggelapkan hasil keuntungan perusahaan dan tidak mengurangi keuntungan pada pemegang saham. Ketiga, bekerja keras supaya perusahaan dapat berkembang untuk membayar kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan. B. Analisis kasus dari kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh Aqua tersebut, dapat dikatakan bahwa Aqua cukup sukses dalam menjalankan program CSR jika ditinjau berdasarkan salah satu prinsip CSR, yaitu triple bottom liners, di mana perusahaan harus memperhatikan 3 unsur penting, di antaranya pertama, profit. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. 2. People, perusahaan yang harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. 3. Planet, perusahaan peduli terhadap lingkungan hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan hidup lingkungan hidup. Tentu jika kita memperhatikan perumpamaan pada contoh-contoh kasus di dalam makalah yang kami buat ini, tentu kita akan sepakat bahwa Aqua telah memenuhi ketiga unsur di dalam prinsip triple bottom liners CSR karya Karo tersebut. Kesimpulannya, CSR merupakan tanggung jawab sosial dari perusahaan dan pada dasarnya memiliki konsep dengan visi yang sama, yaitu untuk pembangunan yang berkelanjutan. Konsep yang dikembangkan disesuaikan dengan dimensi-dimensi yang ingin diterapkan oleh perusahaan. Dan berbicara tentang visi berkelanjutan dari CSR, hal itu berkaitan dengan proses-proses yang menjadi tahapan yang harus dilewati oleh perusahaan. Misalnya dari segi CSR untuk memberdayakan masyarakat, penerapan CSR dimulai dari pengokohan perusahaan untuk mencapai keberhasilan. Dari segi finansial, kemudian ekonomi sehingga dapat berdampak pada sosial dan lingkungan.